Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsasi dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Obsasi Rabain episode ke-30 bersama kita di hari ini memperingati Hari Kartini. Sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kegiatan memperingati Hari Kartini ini, yaitu menjadi Kartini di era modern tanpa meninggalkan marwahnya Kartini itu secara sejati. Namun kita tidak hanya simbol, tapi Kartini itu juga menjadi seorang pemimpin. Kita akan membahas bagaimana perempuan di era modern itu dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam berbagai bidang. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa sudah mempersiapkan waktunya bersama Ibu Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi, Ibu Nurhania SHMkes. Beliau adalah seorang pemimpin yang membuka jalan di mana publikasi di Rumah Sakit Rabain ini bisa didengar sahabat Obsasi Rabain sampai dengan hari ini, yaitu podcast Obsasi Rabain. Agar lebih santai, lebih enak, mari kita perkenalkan narasumber. Selamat pagi Bu, silakan perkenalan Bu. Selamat pagi Bu Ceni, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhania dan sekarang diamanahkan sebagai Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi, salah satunya membawahi bidang kehumasan. Hari ini kita biasanya di sapaan kita dengan Ibu Nurhania ini Mak Anet. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Mak Anet ya? Beliau ini kiprahnya banyak. Mungkin kita bisa mendengar sharing beliau tentang karir dong, Mak. Karirnya dong, Mak, biar sahabat Obsasi Rabain enak. Waduh. Kita berbagi tentang karir ya. Seberapa lama sudah bekerja seperti ya mungkin ya. Saya sendiri berapa tahun ya sudah? Dari tahun 94 itu memulai karir sebagai PNS, itu pernah tugas di Sekayu, itu CPNS jadi Sekayu sampai PNS, pernah 1,5 tahun kurang lebih, kemudian pindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, dan kurang lebih 5 tahun di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, pindah lagi ke Rumah Sakit RSUD Muara Enim dulu ya, RSUD. Selama perjalanan itu sendiri, saya selaku sanitarian. Basic saya itu adalah sanitasi, D1 sanitasil, SPPH, Sekolah Pembantu Penilik Hygiene. Dari dasar pendidikan itu sendiri berkiprah mulai dari nol, kita meniti dari sebagai sanitarian itu membuka untuk bagaimana sih tampilan rumah sakit secara estetika, itu yang pertama untuk sanitarian itu tujuan utamanya ya. Namun seiring waktu keinginan itu pun bertambah dengan sekolah lagi gitu kan, dan akhirnya saya dipercayakan untuk pindah ke manajemen, pindah ke staf perencanaan pada saat itu pertama sekali. Dan seiring waktu di manajemen pun kita juga diamanahkan ke pindah lagi dari perencanaan pindah ke keuangan. Dan itu dijalani kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu selaku Kasubag Keuangan ya, pernah menjabat Kasubag Keuangan Rumah Sakit Rabain ini. Kemudian diamanahkan lagi pindah ke pemberdayaan perempuan. Jadi sempat keluar dari rumah sakit. Tadinya di luar kabupaten, sekarang di luar institusi ya, pindah dari rumah sakit pindah ke PPA. Jadi sempat berkecimpung di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu, tapi tetap sebagai Kasubag
keuangan di situ. Jadi walaupun pemberdayaan perempuan, namun yang dikelola, yang ditusinya itu tetap di bagian keuangan. Namun setidaknya apa tentang pemberdayaan perempuan itu sendiri, tentang pengerusamaan gender ataupun itu setidaknya sedikit banyak itu tuh ada taunya ya tentang pemberdayaan perempuan itu. Kalau dari sehari-hari itu, kenapa sih saya dipindahkan ke pemberdayaan perempuan? Mungkin merasa sendiri, merasa apa? Mungkin saya kemarin itu belum berdaya, menjadi perempuan yang belum berdaya pada saat di rumah sakit. Jadi dengan di pemberdayaan perempuan berusaha untuk memberdayakan diri, bagaimana Artinya menjadi benar-benar jadi Kartini. wanita perempuan Artinya yang benar-benar jadi berdaya Kartini. seperti itu. Mungkin Kartini. ya. Kemudian dari pemberdayaan perempuan itu diamanahkan lagi, dibalikin lagi. Tahun 2021 ya, kembali lagi ke Rumah Sakit Rabain dan diamanahkan sebagai Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi ini. Mungkin itu panjang ceritanya tadi karena saking lamonya terus udah tua ya, anak 4 tahun lagi pensiun. Jadi panjang cerita tapi untuk penyampaian mungkin ini yang perlu disampaikan. Oke, diawali dengan bertugas mempercantik lingkungan, ya, mempercantik lingkungan, dipindahkan ke pemberdayaan perempuan, benar-benar perempuan yang harus mandiri, yang mempercantik diri, dikembalikan ke rumah sakit untuk mempercantik rumah sakit ya, Mak, melalui bina program dan publikasi. Banyak program dan harus banyak publikasi. Oke, jadi bagaimana peran perempuan itu sendiri, Mak ya, dalam memimpin di era modern ini? Karena secara tidak langsung, Mak adalah pemimpin di bagian, minimal di bagian ya Mak ya, bagian bina program dan publikasi, khususnya di kehumasan tadi, di kehumasan. Bagaimana peran Mak itu memimpin, Mak? Oke, peran wanita ya, peran wanita. Sebenarnya Bu Jenny, sebelum kita menyatakan gimana sih perannya perempuan di era modern ini, seperti kita ketahui bahwa kalau sudah berbicara masalah perempuan, masalah wanita, masalah Kartini ya, kita tidak akan selesai-selesai saking banyak momen yang harus kita bicarakan untuk mengangkat hal tersebut. Namun di sini kita batasi sesuai dengan Bu Jenny tadi. Tema Bu Jenny tadi Hari Kartini, maruahnya Kartini itu sendiri meskipun di era sudah modern ini saya akan mengambil momen setiap kita memasuki bulan April, biasanya kita tuh langsung terobsesi bahwa ini Hari Kartini loh. Hari Kartini yuk kita pakai kebaya Kartini gitu kan, kepengennya tuh seperti itu ya. Namun mungkin pada saat sekarang ini di era modern ini yang sekarang tuh sering disampaikan bahwa era milenial ya, itu Kartini itu sudah betul-betul mengangkat bagaimana sih kiprahnya seorang wanita kan. Namun itu bukan suatu pembahasan yang perlu terlalu detail karena yang lebih tahu akan itu di Kartini-Kartini masing-masing itu sendiri. Namun mungkin perlu kita sampaikan sedikit bahwa di 21 April itu yang ditetapkan sebagai Hari Kartini itu, kita kembali merenung sejenak bahwa apa sih sebetulnya Kartini itu sendiri? Siapa sih beliau itu? Mungkin kalau zaman-zaman emak ya, itu masihlah terngiang-ngiang pada saat itu pelajaran yang tentang Ibu kita Kartini itu, bahkan lagu Ibu Kartini itu sendiri harus wajib dihafalkan. Nah, jadi mungkin perlu kita sampaikan kepada kaula muda yang sekarang ya mungkin yang sudah pupus apa tuh, siapa tuh beliau Ibu Kartini itu sendiri. Paling taunya saya Kartini loh, saya harus emansipasi wanita. Saya menuntut hak sebagai emansipasi wanita untuk penyetaraan gender, gitu kan, untuk sekarang ini. Namun perlu kita sampaikan juga bahwa
gambaran tentang Kartini itu sendiri, apa sih, di masing-masing kita mungkin beda ya, tapi selaku mak pribadi itu mengangkat bahwa Kartini itu adalah seorang wanita yang anggun, sederhana, namun elegan. Itu sepertinya yang harus kita ingat selalu, bahwa Kartini itu jangan kebablasan. Kita membawa diri di era modern ini, Kartini itu sudah, selaku wanita itu sudah dibuka oleh ibu kita Kartini itu dengan buku beliau Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Jadi kita menganggap bahwa penyetaraan antara laki-laki dan perempuan itu, gender itu kan sudah sama ya, tidak ada perbedaan lagi. Tapi jangan kebablasan. Dan kebablasan dalam artian kita tetap menyadari diri bahwa secara seorang wanita, Kartini, perempuan itu ada kiprah selaku ibu, selaku istri, maupun selaku pemilik rumah tangga ya, yang harus kita emban. Ya, jangan ya, Mak, ya. Iya, jangan mentang-mentang Bu Anet itu kan wanita karir gitu. Aneh, keluar masuk kantor, terus tidak tahu rumahnya bentuknya cak mano. Nah, itu perlu kita selalu ingat bahwa setinggi apapun kita selaku wanita, selaku pemimpin di tempat kita tugas, namun kita tetap menyadari diri bahwa kita adalah perempuan selaku ibu di anak-anak kita, dan istri dari suami kita, dan juga pemilik rumah tangga yang harus kita urus, seperti itu ya. Artinya sudah dengan perubahan dari Kartini yang marwahnya adalah seorang perempuan, menjadi Kartini ya di era modern sebagai seorang pemimpin. Kira-kira nih, Mak, tantangannya ada nggak, Mak? Tantangan selaku Kartini. Iya, mungkin ditantang oleh Kartono kali ya. Karena ini pemimpin ini, Kartini nih, era modern. Ternyata Kartini era modern itu jadi seorang pemimpin. Nah, untuk bisa sampai ke menjadi Kartini di era modern itu, tantangannya apa saja, Mak? Kalau dari sisi tantangan, kita jelas banyak ya. Karena kodrat kita selaku wanita tadi, kita tetap berusaha untuk menjadi pemimpin di suatu, katakanlah, jabatan ya. Dalam hal ini pemimpin itu mungkin menduduki suatu jabatan, kemudian memimpin apa yang ada di bawahnya itu, terutama staf-stafnya itulah yang dikatakan iya Kartini. Kan itu pemimpin, dikatakan pemimpin itu karena mempunyai bawahan yang dipimpin. Ya, kita arahkan seperti itu. Jadi tantangan seorang pemimpin selaku Kartini, pemimpin wanita itu tidak lepas dari mungkin dalam penyetaraan gender itu sendiri. Kalau laki-laki memimpin, dia lebih ke fokus suatu ketegasan bahwa bukan otodidak ya, tapi ketegasannya itu ini loh, selaku pemimpin tegas gitu kan. Tapi kita selaku wanita ada sisi lain yang membuat kita itu harus harus seperti ini, aturannya seperti ini. Namun di sisi lain, selaku hati seorang wanita itu kadang-kadang kita lebih mengutamakan perasaan. Nah, di situ mungkin suatu tantangan ya. Tantangan untuk menjadi pemimpin itu kita masih tetap harus menempatkan diri di mana kita berada. Misal kita dengan staf yang staf kita itu kan ada macam-macam nih, ada beberapa tipikal mungkin ya. Jadi kita harus harus memahami bahwa walaupun kita selaku pemimpin, tapi kita juga mendudukan bahwa kita itu seorang ibu dari yang kita pimpin. Itu akan lebih bersahabat. Contohnya Mak sekarang ya, lebih nyaman dipanggil Mak daripada dipanggil Ibu ya. Karena kalau dipanggil Ibu itu kayaknya Ibu bos gitu ya.
Itu apalagi tuh Lina, Nando tuh itu Pemimpin. lebih senang manggil Mak ya. Jadi Mak. di mana-mana tuh eh, keberadaan pimpinan kita selaku pemimpin itu masih tetap ada, namun dengan kita menyatakan bahwa kita itu seorang ibu, di situ akan lebih terkomunikasi emosionalnya. Jadi hubungan emosional itu akan lebih terasa, namun selaku pemimpin yang anak-anaknya itu akan tetap menghargai ibunya selaku pimpinan mereka. Mungkin seperti itu ya. Kalau dari sisi tantangan lain kayaknya ya nyadar diri lah. Karena kalau dibandingkan laki-laki atau bapak-bapak yang lebih dari sisi lain atau itu pasti kita ada kalahnya ya. Namun bukan berarti kita itu lemah untuk selalu menyatakan kita selalu sama gitu. Baik, kembali lagi ke pemimpin di era modern ini, terutamanya di bidang publikasi dan branding ya, Mak. Yang ingin ditanyakan ini, bagaimana sih Mak itu bisa menghadirkan ide, bisa menjadi seorang pemimpin yang mempunyai inovasi, yang inovatif, sehingga terpikir dalam benak Mak seorang pemimpin di era Kartini modern, ini loh kita butuh podcast. Sahabat Obsasi Raba dimanapun Anda berada, beliau adalah pemimpin yang inovatif, inovator. Beliaulah yang menghadirkan podcast kita Obsasi Rabain. Itu yang akan kita dengar bagaimana beliau mempunyai tantangan, bagaimana beliau mempunyai kendala untuk bisa menghadirkan podcast Obsasi Rabain. Ayo dong Mak, cerita dong Mak. Podcast ya, podcast Obsasi Rabain. Bermula dari Tusi selaku bagian bina program dan publikasi itu adalah kita menggarisbawahi publikasinya ya. Publikasinya itu salah satunya Humas. Dan di sini kita berkeinginan bahwa gaungnya rumah sakit tentang apapun pelayanan rumah sakit, apapun itu tentang apa di dalam rumah sakit itu ada di pundak kita. Ya, jadi kita bagaimana sih orang mengetahui tentang rumah sakit, bagaimana cara menyampaikan dengan masyarakat tentang rumah sakit, apa pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit itu sendiri, itu kita berkilas balik. Kalau dulu kita masih bermanual dan masih zaman dulu lah ya kali ya, yang masih kalau bukan secara langsung kita tidak bisa menyampaikan. Nah, di zaman sekarang ini dengan kemajuan IT yang begitu pesat, jadi kita dituntut untuk mengikuti. Anak-anak muda itu semuanya pegang gadget ya, semua itu tuh apapun isi dunia itu bisa diketahui di dalam satu benda pipih ini ya. Nah, berawal dari situ kita punya keinginan bahwa bagaimana sih untuk mempercantik diri lah ya, mempercantik diri Humas itu biar lebih cantik, biar lebih elegan, lebih dikenal kan secara menyeluruh, secara lebih luas kan. Jadi kita teride, mempunyai ide, akhirnya inilah yang kita cetuskan pada saat itu. Apa itu podcast gitu kan, berbicara masalah podcast. Oh, ini loh mempelajari apa itu tentang podcast, bagaimana kira-kira kemampuan kita untuk mengadakan podcastnya itu sendiri, atau IT-nya bagaimana, SDM-nya itu bagaimana. Namun di dalam seiring waktu itu kita sampaikan ya, kita buat bahwa secara sederhana. Apa itu podcast? Oh, podcast itu ternyata bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, terus pakai kamera, terus disorot-sorot, terus nyampe. Nah, itu kira-kira itu kan awal pemikiran pertama itu seperti itu. Namun seiring waktu, dulu Bu Ceni setiap mau podcast, live streaming itu kita numpang ya. Nah, di sini rasa-rasanya itu tertantang ke Kominfo ya, itu kita harus ke kita radio, harus
kita harus menunggu jadwal. Setahun kita cuma dikasih 2 kali dalam setahun Berbayar, untuk berbayar dan berbayar. Nah, itu dari satu sisi kita juga berkeinginan bahwa kenapa kita tidak bisa seperti itu. Karena untuk menyampaikan layanan maupun tentang layanan medis, layanan penunjang dan lain-lain itu begitu banyak untuk sumber berita sumber penyampaian itu. Nah, di sini terpikir bahwa tidak segampang itu, Mak, bisonyo. Tapi kita kan harus belajar dulu. Kita belajar dulu kan sempat ya, belajar ke Kominfo, kemudian kita dengan seadanya itu sudah kita mulai untuk beberapa kali podcast ya dengan kondisi. Nah, seiring waktu itu kita kebetulan Mbak tuh di Bina Program itu membawahi perencanaan. Jadi salah satu yang bisa kita sampaikan ke pimpinan bahwa untuk kita memiliki podcast itu kita bisa harus menganggarkan karena ini butuh dana, memang terkait dana kan. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk terselenggaranya live streaming ini dalam podcast ini kita harus butuh dana. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau pimpinan kita pada saat itu menyetujui dan mensupport penuh ya bahwa alangkah baiknya dengan kita bisa membentuk podcast ini, kita bisa menyampaikan lebih banyak lagi berita-berita tentang pelayanan rumah sakit. Tampilkan sumbernya. Dengan narasumber yang begitu banyak. Bu Jenny sudah bersahabat dengan para dokter untuk menjadi narasumber dengan mereka bersedia. Alhamdulillah seperti itu, dan itu sudah berjalan sampai dengan sekarang. Sekarang nih bagaimana langkah Mak yang konkret bisa mendorong lebih banyak perempuan itu bisa mengambil peran dalam memimpin. Artinya sudah dengan ada podcast, harapan aku sih Mak yang bisa Mak tampilkan ke sahabat Ustaz Rabain, bagaimana langkah Mak bisa mendorong lebih banyak lagi perempuan itu bisa ikut dalam podcast kita, Mak. Ini dalam bentuk dorongan ya, mengajak ya. Sebetulnya dengan bentuk podcast ini terutama untuk di Rumah Sakit Rabain, kita sangat kalau ini sudah terselenggara, ini sudah dijalani dan rutinitasnya sudah berjalan, kemudian sudah sering kita melakukan podcast ini, dan itu membutuhkan para penyelenggara. Di sini mungkin kita butuh juga sampaikan kepada kaula muda terutama yang berminat di bagian publikasi. Itu kita membuka diri. Yang bersedia di sini, ayo kita sama-sama belajar di forum ini, komunitas kita Obsesi Rabain ini, kita bisa membuka diri. Siapa yang berpeluang berminat untuk ini, ayo kita sama-sama belajar. Karena seiring waktu kita harus kaderisasi. Jadi dari Bu Lina, Nando, dan Bu Ceni itu sendiri itu harus mengkader adik-adik yang berminat untuk kehumasan publikasi ini. Dan harus kalau sudah Bu Ceni, mungkin kalau terus-terusan Bu Ceni, dan untuk diketahui ya bahwa host kita sampai dengan sekarang ini nih, host andalan itu tetaplah Bu Ceni, seorang yang udah menjadi entertain ya. Yang luar biasa. Namun itu mungkin perlu kaderisasi atau pendamping untuk kedepannya kan. Takutnya seperti ini, kalau seandainya Bu Ceni ada suatu halangan, akhirnya podcast kita terhambat gitu kan. Kalau misal kita ada kader-kader yang bisa kita rangkul, ayo, terutama untuk yang di rumah sakit. Internal rumah sakit, untuk dijadikan
sebagai selain host, bisa juga sebagai Kita ada program yang lain ya, Mak ya? ya, beberapa program ini akan kita pelajari bersama dan akan kita sampaikan lagi. Oke, baik. Begitu, ya. Jadi karena podcast ini adalah sarana untuk yang efektif untuk memperkuat branding ya, Mak ya. Branding dan publikasi di Rumah Sakit Rabain ini, tentunya kita harus mendapatkan audiens yang lebih luas dan informasi yang lebih mendalam ya tentang layanan kesehatan. Closing statement, Mak, penutup kembali lagi menjadi Kartini di era modern. Harapan apa yang bisa disampaikan oleh seorang mak dalam Kartini di era modern ini, dalam memimpin ini, khususnya inovasi apa atau yang terkait dengan layanan di rumah sakit? Karena kalau publikasi berarti kita berhadapan dengan publik. Kalau publik kita berhadapan dengan banyak mata, Mak, media khususnya, Mak. Nah, harapan apa yang bisa disampaikan, yang bisa didengar sahabat Obsasi Rabain agar kita bertambah pengetahuan hari ini. Oke, sahabat Rabain, mungkin kita berbagi pengalaman ya, namun berbagi harapan bahwa dengan adanya podcast Obsasi Rabain ini sendiri, kita berharap bahwa dukungan itu baik internal maupun eksternal. Di sini kita secara internal kita membutuhkan dukungan dari pimpinan-pimpinan yang ada di rumah sakit, terutama Pak Direktur ya, untuk mensupport apa yang dibutuhkan dan apa yang di sarana prasarana yang kurang yang harus dipenuhi untuk mendukung podcast ini sendiri. Dan secara eksternal kita juga membutuhkan support dari rekan-rekan, terutama mungkin media ya. Rekan-rekan media bisa bekerja sama dan bisa transfer ilmu ya, mungkin ilmu secara kehumasan ya, secara redaksi ya, mungkin itu yang perlu kita sharing bersama rekan-rekan media itu sendiri. Jadi kita sangat berharap dukungan, apakah kita secara formal maupun kita bincang-bincang bersama bagaimana caranya untuk berbagi ilmu atau dalam bentuk dukungan-dukungan itu. Kembali ke Kartini tadi, kita selaku seorang wanita, kita menyadari bahwa ini Kartini selaku pemimpin ya, hanya bukan cuma sebagai simbol, namun sebagai seorang pemimpin. Cara kita sadari bahwa pemimpin itu beberapa kriteria ya. Yang pasti kita adalah pemimpin. Memang setiap individu itu adalah pemimpin. Pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin dalam seorang ibu, pemimpin untuk anaknya, pemimpin dalam rumah tangga, mendampingi suami. Dan itu jangan kita terlalu sangka bahwa pemimpin itu dia itu ibu bos gitu kan. Itu mungkin terlalu sempit ya. Nah, jadi kita pemimpin, memang setiap individu itu berhak untuk dikatakan sebagai pemimpin. Oke, terima kasih kepada Ibu Kabag Bina Program dan Publikasi, Ibu Nurhania SHMKes, Mak Anet kata kita di sini, atas waktu dan wawasannya yang berharga. Semoga diskusi kita hari ini menjadi inspirasi untuk perempuan di eranya modern ini. Karena bukan hanya simbol, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membawa perubahan ya, Mak ya, yang positif. Perempuan itu, kata Mak tadi, bukan hanya simbol, Mak, tapi juga sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan diri sendiri, keluarga, maupun pendamping suami. Selamat Hari Kartini. Mari kita menginspirasi dan memperjuangkan peran perempuan dalam memimpin di era modern. Peringatan ini sebagai wujud kita mendorong semangat perempuan agar lebih berdaya. Dan ini merupakan semangat baru ya, Mak ya, bagi perempuan, bagi wanita untuk menyongsong tahun 2024 ini menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Insyaallah. Terima kasih
sahabat Obsasi Rabain yang telah menyimak obrolan kita pagi ini. Obrolan singkat berbagi informasi dan edukasi. Terima kasih tim PKRS, terima kasih tim Humas, terima kasih Dr. Al-Furqon yang spesialis mata yang sudah memfasilitasi Mak ya. Ya. Untuk berjalannya ya podcast ini. Itu bisa terbitnya podcast Obsasi Rabain. Terima kasih Mak untuk inovasinya yang sudah memberdayakan kami bisa bergerak di podcast Obsasi Rabain, bisa menjadi humas dan brandingnya Rumah Sakit Rabain. Terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Nurhania S. Sankes. Senang rasanya hari ini, sehat dan bahagia selalu. Amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.